Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Sahabat Nabi Sahal bin Sa'd menceritakan tentang kondisi seorang perempuan dengan Rasulullah. Kata Sahal, anna imra'atan, ada seorang perempuan, ja'at ilan Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa burdatin mansujah, ada kain selimut mansujah yang ditenun sendiri oleh perempuan itu. Jadi perempuan itu menenun pakaian dengan tangan sendiri dan membawa kepada Nabi, yaitu kain selimut. Mungkin ini perempuan itu melihat Nabi ini hari-hari musim yang mungkin butuh kepada kain selimut. Perempuan ini menenun kain selimut membawa kepada Nabi. Faqalat, perempuan itu berbicara langsung kepada Nabi, nasajtuha biyadi, kain ini ya Rasulullah saya tenun sendiri dengan tangan saya ini. Liaqsuwakaha, saya khususkan tenunan dengan tangan saya ini, saya khususkan, saya buat pakaian ini untuk Rasulullah bisa menjadikan ini selimut. Artinya dibawa khusus, didatangkan khusus dengan tujuan khusus. Nabi bisa berselimut dengan kain hasil karya tangan perempuan itu sendiri. Itu dulu. Jelas? Jelas. Kayaknya kurang jelas. Jelas? Jelas. Nabi menolak. Fa'akhadaha. Alhamdulillah, Rasul menerima dengan baik, tidak menolak. Rasul menolak? Tidak. Menerima dengan baik. Ini tolong ikutin jejak Rasul ini. Terus kenapa beliau mengambilnya? Muhtajan ilaiha, memang beliau sangat butuh karena dingin kan, butuh selimut. Tiba-tiba ada yang orang memberikannya, beliau terima dengan baik karena butuh, karena perlu. Beliau kedinginan selama ini. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Beliau tidak lama setelah itu beliau pakai, kan begitu selimut itu beliau pakai. Pada satu hari beliau keluar kepada dalam masyarakat, kami lihat beliau bukan memakai, kan sudah keluar rumah, beliau pakai sebagai kain sarung. Lah, kain kemarin perempuan itu membuatnya untuk selimut. Rasulullah sendiri memakai sebagai kain sarung. Ya. Setelah beberapa hari. Ya. Faqala fulan, langsung angkat tangan sahabat Rasulullah yang lain, orang lain angkat tangan. Aksuniha ma ahsanaha, ya Rasulullah, andai kata kain itu yang diberikan untuk selimut engkau pakai untuk sarung, kalau boleh saya menerima, saya pakai sajalah kalau begitu.
Coba lihat ini sahabat nih. Kalau di kita kurang ajar kan begitu langsung kan. Dengan Rasulullah enak aja ngomong. Kan begitu. Ini sahabat. Sebab kalau bagaimana kalau saya yang memakainya? Saya nggak tahu kenapa sahabat ngomong begitu ya. Faqala, kata Rasulullah, ya. Rasulullah mengiyakan. Fajalasa, Nabi duduklah Nabi fil majlis, dalam sebuah tempat duduk. Nabi duduk. Summa raja'a, kemudian Nabi arsala biha ilaihi, ngambil kain itu. Beliau kan kain sarung. Bagaimana beliau buka di depan umum? Beliau tentu balik dulu ke rumah. Terus menggantikan dan dipakai kain yang lain oleh Rasulullah. Kain tadinya, kain yang hadiah siapa? Perempuan, untuk dipakai selimut. Rasulullah pakai untuk kain sarung. Kain itu ditukar dengan kain biasa, dan Rasulullah mengeluarkan kain tadi, kain hadiah perempuan itu, kepada orang yang memintanya. Faqala lahu al-qaumu, ribut dalam majlis. Ma ahsanta labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Summa sa'altahu, bagaimana sih kalian kamu itu? Nabi butuh kepada pakaian itu, kamu kok minta sama Nabi. Ini ribut, ribut majelis namanya. Proteslah masyarakat. Kalau bahasa kita ini kurang asam, kurang ajar kan gitulah. Proteslah. Ya. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Kamu tahu, diancam orang yang meminta tadi oleh masyarakat. Kamu kan tahu Nabi itu sifatnya, kalau kita meminta sesuatu dari Nabi, meskipun barang itu sangat Nabi butuhkan, sangat perlu untuk Nabi pakai pakaian itu, kalau kita sudah buka mulut meminta, pantang Nabi tidak mengasihinya, pantang Nabi tidak memberikannya. Ini karakter Nabi ini. Kenapa kamu minta? Begitu, istilahnya ribut masyarakat di sekitarnya. Udah tahu Nabi, setiap walaupun beliau membutuhkan, kalau kita minta beliau kasih loh. Ngapain kamu minta? Itu jadi membela-bela Nabi. Karena Nabi itu kan orang, kalau meskipun butuh banget, ya kalau dengan bahasa yang agak sedikit berlebihan, sudah dalam mulut beliau itu kalau ada minta, beliau keluarkan loh. Itu Nabi. Tahu nggak jawaban orang yang meminta tadi? Innama sa'altuhu, saya minta sengaja. Bukan untuk saya selimutin, bukan untuk saya pakai pakaian, bukan untuk saya jadi kain sarung. Litakuna kafani, saya mau simpan di rumah menjadi kafanku. Kain yang dipakai oleh Rasul jadi kafanku. Itu tujuanku. Bukan aku rakus kepada pakaian Nabi. Aku ingin jadikan pakaian Nabi itu jadi kafanku di rumahku nanti kalau aku mati. Sahal yang menceritakan cerita ini tadi kan Sahal bin Sa'ad. Kata Sahal, fakanat kafanahu. Ini kain ini waktu meninggal si orang yang meminta dari Nabi itu betul-betul menjadi kafannya waktu matinya itu. Itu cerita singkat. Ceritanya dulu jelas. Kurang semangat, jelas. Poin yang kita ambil. Poin yang pertama, harus bisa kita membaca keperluan umat. Khusus kita pimpinan. Satu. Masyarakat pun harus memahami pimpinannya. Orang-orang terhormat dalam masyarakat harus Anda memahami.
Seperti perempuan memahami. Ini Rasul butuh apa? Dia mengintip terus. Rasul butuh apa ini? Beliau mempersiapkan. Jadi jangan dibiarkan pimpinan orang terhormat dalam masyarakat itu mengemis. Masyarakat harus paham sebelum tokoh agama, tokoh masyarakat itu bermuka mulut, harus dipahami oleh umat itu. Butuh apa? Itu seperti perempuan memahami Nabi. Nabi butuh kepada kain selimut. Satu. Yang kedua, walaupun kita seorang pemimpin, seorang yang baik, orang yang terhormat, betul-betul kita butuh. Kalau masyarakat meminta, kasih. Allah gantikan kok. Belum tentu dia minta itu untuk dia pakai, tetapi dia minta itu jangan-jangan karena keberkahan. Contoh, ini contoh. Saya lagi bagi uang lebaran. Berapa? 5.000 rupiah. Enggak banyak untuk orang Indonesia 5.000 itu. Uang lebaran untuk anak-anak. Bagi. Ada seseorang orang yang sangat kaya. Jauh lebih kaya. Kalau di sini dalam hidup kita dalam masjid ini mungkin enggak ada apa-apanya. Dia kaya betul. Mobil aja Lexus, kaya. Dia minta, saya satu. Saya lagi bagi duit lebaran untuk anak-anak. Dia minta satu. Kemudian dia cium, dia bolak-balik. Datang ke tempat percetakan, diplastikkan apa? Dilaminating. Tahu nggak? Nggak dilepaskan. Ada orang yang itu, laki-laki itu minta kepada Nabi bukan karena butuh-butuh saja. Mungkin ada sebuah keberkahan, sebuah kebanggaan dan sebagainya. Dan orang-orang yang diminta oleh masyarakat, kalau Anda tokoh, berikan meskipun Anda butuh. Sudah. Ini contoh, tapi ini bukan apa namanya memperlihatkan. Saya ngomong ini bukan memperlihatkan saya telah berbuat baik, tidak. Memperlihatkan hikmah Allah berikan. Yang diambil itu, jangan diambil, Habib. Enggak. Hikmah yang Allah berikan. Saya lagi pakai jaket dari Garut. Masya Allah, saya beli sendiri. Bagus sekali. Betul-betul 100% dia jaket kulit kambing di Garut. Harganya hampir 1 juta. Itu puluhan tahun yang lalu. Lebih 1 juta harganya. 1.600.000 kalau nggak salah saya. Hitam, bagus sekali. Karena pada saat itu belum ada mobil, saya pakai motor kemana-mana. Berceramah pakai motor. Ada teman masih hidup sekarang, teman minta, bagus ini baju jaket ini. Kalau saya pakai luar biasa. Saya kan ada baju dalam baju ini. Saya buka langsung, saya dengan ikhlas saya berikan. Ikhlas saya berikan tanpa ada apapun. Alhamdulillah, demi Allah saya berikan langsung. Pertanyaannya, saya di rumah jaket itu puluhan setelah itu. Entah dari mana saya nggak tahu. Puluhan jaket setelah itu. Ingat kalimat, Anda butuh sekali. Kalau memang ada yang meminta, ikhlas, berikan. Itu yang ketiga. Yang keempat poinnya, Anda jangan coba-coba meminta kepada orang yang kalau Anda minta, dia berikan. Jangan mintalah. Minta yang lain lah. Kalau Anda tahu bahwa dia kalau kita minta langsung diberikan, jangan minta kepada beliau itu. Takut nanti beliau berikan kan. Seperti Pak Muhafid punya jam 10 juta, kita minta, beliau berikan aja. Kan kasihan dia. Jangan minta. Contoh. Jelas? Kurang semangat jelas? Sebagai penutup, hidup tidak boleh bakhil. Hidup tidak boleh pelit. Hidup harus penuh perasaan dalam masyarakat. Ulang. Hidup tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit, dan hidup dalam masyarakat penuh perasaan. Dari masyarakat kepada tokoh, dari tokoh juga kepada masyarakat. Ini poin terakhir penutup. Jawab serentak dengan semangat penutup. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.